Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah menjelang pertengahan malam kali ini kita bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beserta kita semua. Kali ini saya ingin melanjutkan dalam program BT, yaitu program berita terupdate. Setelah beberapa waktu yang lalu saya mengkupas beberapa hal yang hampir 2 hari ya trending di Twitter dan di berita nasional. Kali ini sampai saya lihat tidak hanya di Twitter tapi di berita semua, hampir berita media nasional memberitakan berkaitan dengan ini dan masih sempat trending sampai pukul malam ini ada banyak berita. Saya kutip dari sindonews.com, yaitu berkaitan dengan curiga soal Mensos, temukan gelandangan di Sudirman sampai Tamrin, warganet minta CCTV DKI dibuka. Aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di DKI Jakarta menuai polemik. Terbaru, mantan wali kota Surabaya itu menemui PMKS di pusat jantung ibu kota atau di Jalan Jenderal Sudirman sampai MH Tamrin. Sebenarnya kalau kita cermati sepintas bahwa mantan wali kota Surabaya yang sekarang menjadi Mensos karena menggantikan Mensos yang juga tersandung hukum dari KPK, tentunya dari parpol yang sama, karena ini pasti aturan di dalam koalisi presidensial biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita cermati bahwa bisa dikatakan kontestasi politik menuju 2024 ini memang sudah kental dimulai ketika Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan dan juga Ibu Risma waktu masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, apalagi sekarang menjadi menteri atau Mensos yang ranah kerjanya sekarang di ibu kota itu kan. Dan memang dua parpol ataupun dua posisi, yang satu berada di dalam pemerintahan, yang satu berada di simbol berada di luar pemerintahan. Saya lanjutkan beritanya. Beragam komentar pun dituliskan oleh dari 10.000 warganet melalui bahasan topik Sudirman dan menjadi trending topik Twitter. Saya juga tidak cuma di Twitter, di berita media nasional pun juga memberitakan sampai malam ini saya lihat itu kan. Banyak warganet yang tidak percaya dengan temuan Risma di Jalan Sudirman sampai MH Tamrin itu. Bahkan tidak sedikit yang meminta Pemprov DKI agar dibuka CCTV, dan ada beberapa yang saling mentweet ataupun mengkomentar di Twitter ataupun di media sosial lainnya itu kan. Ini berita yang trending hari sampai malam ini di sindonews.com yang saya ambil. Nah, kalau kita cermati sebenarnya kontestasi antara Bapak Anies Baswedan dan Ibu Risma ini kan kalau kita cermati memang simbol koalisi pemerintahan menuju 2024 nanti, dan juga simbol di luar pemerintahan juga menuju 2024. Memang persoalan 2024 kontestasi Pilpres itu memang masih lama, dan tentunya kalau kita cermati Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 juga sekarang juga sering dan bahkan menjadi pembahasan revisi. Apalagi presidensial threshold yang 20% juga masih menjadi polemik dan menjadi batu ukur bagaimana kontestasi presiden dan wakil presiden itu sendiri. Cuma memang kalau kita cermati bahwa Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ini memang sejak awal menjadi gubernur itu memang kalau kita cermati banyak para pihak secara tidak langsung maupun secara langsung bisa dikatakan ingin menjatuhkan ataupun bisa dikatakan
ingin menjatuhkan sejak dini itu kan. Bahkan ada upaya untuk penjagalan agar tidak bisa mencalonkan sampai 2024. Memang polarisasi atau kutub Bapak Anies Baswedan yang di luar pemerintahan, walaupun beliau juga bukan orang parpol, dan juga Ibu Risma yang juga simbol dari dalam pemerintahan yang juga dari parpol, ini memang akan saling terjadi dikotomi dan polarisasi terus ini kan. Apalagi beliau berdua sama-sama di ibu kota negara yang sekarang, dan tentunya bisa dikatakan sama-sama ingin menunjukkan prestasi dalam kontestasi demokrasi. Jika sama-sama berprestasi kemudian ingin mengabdi sesuai kapasitas masing-masing sesuai jabatan, saya rasa tidak masalah. Apalagi saya yakin bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang terbaik dan juga salah satu kandidat yang bisa dikatakan menjadi figur ataupun tokoh muda yang akan tampil di 2024 nanti, walaupun di pihak lain ada itu kan. Kalau Ibu Risma itu kan simbol dari parpol penguasa, dan juga dari Gubernur Jawa Tengah juga ada yang dari pemerintah, dan juga kalau dari Jawa Barat juga bisa dikatakan di dalam pemerintah juga. Dan memang Bapak Anies Baswedan ini simbol di luar pemerintahan itu kan. Jadi seolah-olah siapa yang ingin melawan koalisi di dalam pemerintahan sekarang sudah mulai pelan-pelan ingin dijatuhkan, kemudian ingin dicari celahnya ataupun dikritisi kebijakannya. Itu memang kental sekali kontestasi demokrasi politik yang masih 2024 nanti sekarang sudah terjadi, yang trending hari ini. Demikian dari saya, nanti bisa dilanjut lagi. Silahkan rekan-rekan bisa mengutip ataupun di media selanjutnya dari pandangan hukum, kebangsaan dan Indonesia dari saya. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.